opportunity cost kesehatan dan ekonomi ini udah mulai dapat formula yang ciamik lah gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.4 Gloria FM. Selamat pagi kawan Gloria. Apa kabar untuk kesempatan di pagi hari ini? Seperti biasa kawan ya, seperti yang sudah kita informasikan melalui Facebook Gloria Paramita Lumajang dan juga melalui siaran on air kita, bahwasanya untuk pagi hari ini, hari Senin 31 Mei 2021, di penghujung bulan Mei, kita ada program bersama anggota Dewan DPRD Kabupaten Lumajang, program Dewan Mendengar. Dan yang pasti untuk kesempatan di pagi hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Oktaviani SH, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lumajang, bersama Kepala Disdaduk KBPP Kabupaten Lumajang, yaitu Dr. Rosida. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Oktaviani. Selamat pagi, Assalamualaikum. Agak lebih dekat mungkin Ibu. Selamat pagi Bu Okta. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semoga warga Lumajang sehat semua, tanpa ada kendala, tetap mengikuti protokol kesehatan, kita tetap waspada pada pandemi ini. Iya, Terima sehat selalu kasih. ya Bu ya. Untuk narasumber kedua kita yaitu Dr. Rosida, Kepala Disdaluk KBPP Kabupaten Lumajang. Selamat pagi Dr. Rosida. Selamat pagi Mas Delon, para pendengar yang berbahagia, suara Gloria Kabupaten Lumajang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah lama tidak bertemu dengan Dr. Rosida. Iya kawan Gloria, untuk kesempatan di pagi hari ini program Dewan Mendengar ini mengangkat topik yaitu peran perempuan dalam peningkatan ekonomi di Kabupaten Lumajang. Anda nanti bisa bergabung kawan, bisa melalui telepon di 884702 atau juga 082 143 033 974. Ya, kawan Gloria, perekonomian Indonesia sedang berubah dan memberikan kesempatan yang lebih luas dan lebih baik kepada perempuan. Namun demikian faktanya, walaupun perempuan saat ini sudah setara dengan kaum laki-laki, bahkan melampaui ya, baik dari sisi pendidikan dan lain sebagainya, hal tersebut belum menghasilkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih bagi perempuan di Indonesia. Nah, perempuan di era digitalisasi memang harus berinovasi dan tidak terbatas pada hanya mengurus rumah tangga saja. Nah, nanti kita akan mengupas lebih lanjut seperti apakah peran perempuan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Lumajang itu apa saja dan harusnya seperti apa sosok perempuan di era digitalisasi. Kita akan memberikan penjelasan dulu, mendengarkan penjelasan dari Bu Okta. Seperti apa Bu seharusnya perempuan di Kabupaten Lumajang untuk lebih baik lagi dalam hal perekonomian, baik perekonomian dari sisi keluarga, masyarakat, bahkan untuk Kabupaten Lumajang sendiri. Monggo silakan diberikan preface terlebih dahulu Bu Okta. Terima kasih Mas Delon. Perempuan ini adalah sosok manusia yang spesial Mas Delon. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Perempuan itu bisa melakukan hal sesuatu, mengerjakan hal sesuatu itu lebih dari dua. Kalau mungkin para bapak-bapak gitu bisa melakukan, dia hanya fokuskan satu arah, tapi perempuan ini banyak yang dilakukan dalam satu waktu yang sama dengan beberapa pekerjaan itu. Nah, perempuan ini juga yang bisa menopang, yang wajib membantu menopang perekonomian yang saat ini memang menjadi wabah dunia ini. Karena apa? Saya itu berharap karena perempuan itu harus mempunyai kreativitas yang lebih, berdaya lah setidaknya untuk dirinya sendiri, setelah itu baru untuk orang lain. Kenapa saya pengen membahas atau mengangkat bagaimana peran perempuan di Kabupaten Lumajang ini, pengen saya juga dari pemerintah, bagaimana giat-giat pemerintah ini untuk mensosialisasikan, untuk mengajak perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang ada di Kabupaten Lumajang dalam musibah pandemi ini agar tetap berdaya dan bisa membantu perekonomian rumah tangga ataupun dirinya sendiri. Itu karena saya sangat antusias memang kalau bahas perempuan ini. Perempuan tidak harus saja di rumah. Memang kodratnya perempuan kalau yang berumah tangga memang ngurus suami, anak, dan juga segala sesuatunya yang ada di rumah tangga itu. Tapi menurut saya perempuan itu adalah tonggak dari keberhasilan perekonomian dalam keluarga situ. Karena apa? Penyemangat dari suami itu adalah perempuan, dan mereka juga bisa bantu secara real ya, bagaimana caranya mengangkat perekonomian ini, membantu keluarganya. Di situ
Makanya dibutuhkan lagi karena prosentasi bukan perempuan itu untuk dipekerjakan, bukan. Prosentasi perempuan yang bekerja membantu perekonomian di Kabupaten Lumajang ini masih minim. Masih minim, mungkin entah karena masyarakat masih berpikir bahwa perempuan itu tidak harus membantu perekonomian keluarganya, hanya mengurus rumah tangga, atau karena tidak tahu kesempatan-kesempatan harus bagaimana mereka harus berinovasi untuk melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan perekonomian secara mandiri. Itu mungkin nanti bisa disambung karena saya mengusulkan dari dinas untuk apa giat-giat untuk untuk menyadarkan ataupun ini menggugah perempuan bahwasanya perempuan itu harus kuat secara mandiri, walaupun sebagai kodrat memang beberapa hal yang harus diselesaikan dan kewajiban itu Mas Delon. Iya, kodratnya perempuan memang di rumah mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah tangga seperti itu. Tapi tidak demikian di era seperti ini ya Bu ya. Sebenarnya emansipasi sudah kita gaungkan mulai dari dulu bahwasanya perempuan apa yang dilakukan oleh pria pun juga harusnya dilakukan oleh apalagi perempuan di masa digitalisasi ini. Bisa juga perempuan-perempuan itu bisa menggunakan HP atau gadget ini untuk melakukan sesuatu. Apa yang bisa dia lakukan secara dia bisa mengurus rumah tangganya melalui dari rumah gitu kan. Banyak hal pokok yang bisa digali kalau kita itu nanti pemerintah juga mendampingi, mensosialisasikan bahwasanya perempuan itu bisa melakukan lebih dari kewajiban itu sendiri. Ya, kekuatan perempuan itu juga tidak kalah dengan kaum pria begitu ya Bu Okta ya. Bahasanya. Kalau misalkan kita mau all out untuk mengeluarkan segala kompetensi dari seorang perempuan begitu. Iya. Peran-peran apa saja Bu yang bisa harusnya dilakukan di masa era digitalisasi seperti ini untuk para perempuan, dan apakah harus tidak menutup kemungkinan juga untuk hanya untuk anak muda saja perempuannya, tapi paling tidak yang usia-usia produktif juga bisa digali untuk potensi untuk bisa menghasilkan sebuah perekonomian baik keluarga ataupun juga untuk masyarakat Kabupaten Lumajang begitu ya? Iya. Kalau anak muda ini jelas ya. Kalau anak muda harus jelas. Jadi tidak terfokus kepada kewajiban-kewajiban seperti yang sudah berumah tangga. Mungkin begitu, harus jelas bahwasanya perempuan itu tidak harus menunggu dilamar oleh seorang laki-laki dijadikan istri, tidak harus begitu. Jadi mereka itu bagaimana emansipasi perempuan yang digaungkan RA Kartini itu memang harus diinikan, harus dilaksanakan oleh perempuan-perempuan Indonesia, bahwasanya perempuan apalagi yang masih produktif, masih masa-masa lulus sekolah ini harus sudah mempunyai inovasi dan kreatif, bahwasanya mereka harus ngapain. Iya kan, mereka harus ngapain? Mungkin ada beberapa hal harus menjadi pegawai, tapi setidaknya mereka punya inovasi sendiri yang mempunyai karya sendiri untuk bagaimana mereka itu bisa berproduktif secara pribadi ya. Harus produktif, jadi mempunyai inovasi kreativitas. Setidaknya kalau saya ngomong tadi itu gimana? Setidaknya dia harus berdaya, kreatif dan berdaya untuk memopang secara perekonomian pribadi dan juga kita sosial. Kalau kita sudah mandiri secara ekonomi, otomatis kita selain untuk kebutuhan diri kita juga bisa diberikan ke orang lain. Gitu ya. Apalagi menjadi perempuan-perempuan yang inovatif, yang inspiratif. Bahwasanya anak muda sekarang banyak sudah yang melakukan terobosan-terobosan, membuat usaha sendiri seperti ikut UMKM, bagaimana caranya menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lumajang. Mereka ini kan sudah mulai, cuman tidak menyeluruh. Nah, bagaimana ini juga ada peran pemerintah, bahwasanya bagaimana pemerintah itu untuk menggugah ataupun mensosialisasi bahwasanya kita banyak potensi yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan ini. Optimisme yang harus dibangun terlebih dahulu kepada perempuan ya Bu ya. Bahwasanya mereka bisa dan pastinya juga bisa membantu Kabupaten Lumajang sendiri dalam peran pentingnya perekonomian di Lumajang gitu ya Bu Okta ya. Dan juga di masa digitalisasi ini mereka sekarang tidak ada, sudah jarang
masyarakat baik itu laki-laki atau perempuan tidak bermain di gadget ini. Bagaimana ini gadget ini juga dimanfaatkan bukan hanya sebagai hiburan saja, Betul. tapi bagaimana caranya Menghasilkan gadget ini bisa menghasilkan peluang-peluang secara ekonomi, bisa dibuat jualan, bisa di googling untuk bagaimana kita harus mengolah potensi yang ada di Kabupaten Lumajang. Itu kita harapkan begitu. Gadget ini memang sangat membantu kepada kita secara menyeluruh. Cuman kita harus bisa memanfaatkan secara benar bahwa perkembangan teknologi ini. Karena kalau kita hanya terlena di hiburan saja, kita tidak bergerak kemana-mana. Tapi kalau kita punya inovasi, ada tujuannya gadget selain untuk hiburan, bahwasanya bagaimana kita mencari potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lumajang dan kita cari pelajari di gadget ini, mencari tahu bagaimana cara pengolahannya, bagaimana cara pemasarannya. Insya Allah perempuan-perempuan di Kabupaten Lumajang lebih maju dari para laki-laki, Pak. Iya, menurut Bu Okta sendiri untuk di era seperti sekarang ini kan sudah bersinergi match dengan gadget begitu ya. Melihat sosok perempuan-perempuan di Lumajang sendiri seperti apa? Karena memang sedikit-sedikit sudah posting jualan ini, jualan cilok, jualan ini dan sebagainya. Itu melihatnya seperti apa Bu Okta? Sebagai seorang sosok perempuan juga mungkin di lingkungan keluarga juga ada ya ponakan atau dan lain sebagainya yang juga menggunakan sosial media untuk berperan serta dalam peningkatan ekonomi begitu. Itu bagus ya. Nah, makanya perempuan juga masyarakat Kabupaten Lumajang itu harus jeli menggunakan gadget itu. Toh kalau manfaatnya itu bagus, dikit-dikit posting, tapi postingnya bermanfaat. Saya jualan ini loh, posting cilok gitu bahasanya, posting minuman gitu. Menurut saya ini memang harus yang dilakukan oleh mereka untuk agar apa yang mereka ini produksi atau mereka hasilkan itu diketahui layak ramai dan mungkin akan tertarik dan menginspirasi orang-orang sekitar. Cuman masalahnya kalau gadget ini ya tadi itu kalau dibuat hanya untuk fun aja, hanya posting jalan ke sana, kalau itu jalannya di pariwisata juga bagus juga gitu ya. Untuk mengenalkan pariwisata di Kabupaten Lumajang. Ya. Baik, terima kasih Bu Okta. Kita kembali ke Bu Rosida, pastinya bersinergi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Oktaviani terkait dengan peran perempuan di Kabupaten Lumajang harusnya seperti ini dan concern dari Disdaluk KBPP sendiri seperti apa Bu untuk meningkatkan peran perempuan ini di mata Lumajang supaya bisa meningkatkan perekonomian. Monggo. Terima kasih Mas Delon atas waktu yang diberikan. Program Kementerian PPPA itu ada yang namanya PPEP, Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan, di mana program ini meningkatkan kualitas hidup, pemenuhan hak ekonomi perempuan melalui penguatan produktivitas ekonomi dalam rangka mengurangi beban kesehatan pendidikan pada warga miskin sebetulnya. Jadi pemerintah pusat dengan adanya program memudahkan perizinan dari IUKM ya, kalau tidak salah IUKM Perpres nomor berapa ini 98 tahun 2014 bahwa perizinan usaha mikro kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi itu dimudahkan dengan hanya membuat surat izin level dari desa atau kecamatan saja. Jadi monggo para perempuan yang ada di Kabupaten Lumajang membuat izin untuk berusaha supaya nanti terdata izin-izin level industri rumah tangga yang pemula itu yang terdiri dari hanya modalnya kurang dari 5 juta, anggotanya hanya 1 sampai 2 orang saja, terus dari sisi produknya ini tidak lantur gitu ya, itu bisa dinamakan pemula. Kalau 3 sampai 5 orang anggotanya di dalam suatu industri rumahan itu tadi, terus modalnya antara 5 sampai 25 juta dan produk ini tidak kontinu, produknya semi-semi sering berubah produknya itu dinamakan yang berkembang. Ada lagi yang anggotanya 6 sampai 10 orang dengan
teknologi. Kalau yang tadi yang pemula itu hanya peralatannya hanya sederhana saja, manual gitu ya. Kalau yang tadi berkembang itu semi teknologi manual dan ada teknologi sedikit, sedangkan yang 6 sampai 10 orang ini dikatakan industri rumahan yang sudah maju dan operasionalnya sudah lebih dari 2 tahun dengan modal lebih dari 25 juta dan kontinuitasnya produknya sudah terjaga. Jadi yang kita kawal ini adalah industri rumahan di level dinas kami, Mas. Jadi kalau di perdagangan ada UMKM ya. Iya. Di koperasi itu mungkin terkait support anggaran ya, dana untuk mereka berproduksi dan sebagainya. Jadi kalau kami ini memotivasi dan mengawal supaya mereka ini tidak bangkrut. Kita memfasilitasi supaya bagaimana mereka ini tetap maju ya. Mulai dari membina supaya semangatnya tidak kendor, terus meningkatkan dari produktivitasnya yang sedikit menjadi banyak, terus bagaimana mereka ini berkembang lewat teknologi dan sebagainya itu di kami untuk industri rumahan ini. Jadi lingkupnya masih sebatas industri kecil ya, lingkup kecil atau mikro. Ya, mikro. Dan ini bagaimana Bu di Lumajang? Apakah memang sudah berjalan atau proses atau seperti apa? Kita kemarin karena kita ada refocusing, tapi kemarin kita mendapat bantuan dari APBD provinsi ya. Itu kita melakukan pembinaan pada industri rumahan 1 ya, Bu. Dari pemula ini nanti Bu Lulu bisa menyampaikan. Di situ kita meningkatkan produk Lumajang yang banyak dari pisang. Jadi kita mengajari para industri rumahan tadi membuat kue, yaitu apa namanya kemarin. Mungkin Bu Lulu bisa menyampaikan. Ya, monggo bisa ditambahkan oleh Bu Lulu. Ini Kabid Pemberdayaan Perempuan dari Disdagdul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang disampaikan Ibu Dr. Rosida tadi terkait dengan pelatihan pada industri rumahan. Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Disperindak dan Dinas Koperasi terkait dengan pelatihan tersebut. Nah, kemarin kita sudah mengundang beberapa industri rumahan itu 40 orang. Sebenarnya lebih banyak sih, tapi karena di masa pandemi ini harus dibatasi. Jadi kita kemarin hanya mengundang 40 industri rumahan dan kemarin kita sudah belajar praktek untuk membuat kue pisang yang khas Lumajang itu. Aduh Pak. Apa itu ya? Strudel pisang. Nah, kemarin itu mulai dari bagaimana kita cara pengelolaannya, kemudian pengemasannya, bagaimana untuk pemasarannya, seperti itu. Kemarin sudah jelas semua dan kita juga memantau apakah ada dari 40 orang itu yang bisa meneruskan produksi itu. Sebenarnya pelatihan kemarin itu bila sudah ada produk yang sudah dihasilkan atau yang sudah dilaksanakan untuk menambah pengetahuannya dan menambah produksinya. Jadi misalnya dia sudah membuat keripik, ditambah lagi dengan membuat strudel gitu. Dia sudah membuat produk olahan seperti minuman, ditambah lagi dengan membuat strudel. Jadi untuk menambah pengetahuan, kemudian bisa menambah income keluarga yang tujuannya seperti itu. Menambah income keluarga. Jadi pembinaannya seperti itu ya Bu Lulu ya, kepada industri rumahan ini ya. Industri gitu ya. rumahan. Iya, baik. Terima kasih untuk Bu Lulu dan juga Dr. Rosida. Untuk Anda yang ingin bertanya kawan, silakan terkait juga hal usaha rumahan ini atau juga mungkin peran perempuan. Monggo dalam peningkatan ekonomi di Kabupaten Lumajang Anda bisa bergabung, bisa melalui telepon di 884
4702. Ya, saya kembali ke Bu Okta. Setelah mendengar dari kanan dan kiri tadi sangat luar biasa ya, sinergi dari pemerintah daerah dan juga Disdaluk KBPP dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan perempuan atau juga industri rumahan yang memang benar-benar harus dipacu. Nah, Bu Okta sendiri melihat seperti apa, Bu, perkembangan dari perempuan-perempuan di Kabupaten Lumajang sendiri dalam peningkatan ekonomi, dan ternyata peran perempuan ini tidak bisa dianggap remeh begitu ya, Bu Okta ya. Jadi memang harus ada pelecut semangat begitu, penggiat, iya, untuk lebih aktif kembali para perempuan ini biar sejajar dengan kaum pria sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi di Kabupaten Lumajang. Monggo, Bu. Iya, Mas. Mas Delon. Iya. Apa itu namanya? Benar tadi yang didapat Bu Rosidah dan juga Bu Lulu, bahwasanya pemerintah sudah mulai menggali potensi yang ada di Kabupaten Lumajang, yaitu dengan pisang, karena produksi yang paling banyak di Kabupaten Lumajang ini pisang ya, Bu ya. Signal handphone. Oke, baik. Di mana pisang itu sendiri bisa diolah beberapa macam, seperti tadi serudel, bisa buat keripik dan lain-lainnya. Itu makanya diedukasi sama pemerintah bahwasanya potensi kita itu bisa dibuat beberapa macam dan bisa dikerjakan, tidak harus kita harus mempunyai tempat yang luas, iya kan? Betul. Tidak harus mempunyai pabrik dan peralatan yang berlebihan lah. Ya mungkin dengan makanya yang kita butuhkan memang peran-peran ini. Memang saya terima kasih kepada Dinas Perempuan ini bahwasanya di anggaran yang minim, karena memang kita kalau ngomong anggaran kami juga ada, makanya kami tidak berani berbuat sesuatu yang banyak ya, hanya untuk menyemangati bahwasanya ke dinas-dinas ini, ayo seminim apapun anggarannya tetap yang akan menjadi kewajiban untuk melayani masyarakat tetap harus semangat. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak bisa mengeluarkan anggaran, setidaknya dengan pemikiran. Terima kasih dengan adanya talkshow begini nih, kita tahu bahwasanya diharapkan masyarakat juga mendengarkan dari semua media ya. Maksudnya, oh ya, kita itu punya potensi pisang. Pisang itu dibuat begini ya, bukan hanya satu produk, bukan hanya keripik, hanya serudel, ada beberapa hal. Dan bagaimana cara pembuatannya? Nah, di sini nanti kita pemerintah diharapkan untuk mengundang beberapa UMKM yang mungkin sudah berjalan. Kalau bisa sih tiap desa itu memang harus ada. Nah, makanya bisa kerjasama dengan PKK, Bu. Bahwasanya di PKK itu dikasih motivasi, kasih pelatihan dan itu tadi saya ditanyain gini, Mas Delon, anggarannya, Bu, gitu. Bisa kerjasama lah, mana yang bisa ini ya sama dinas koperasi, UMKM sama desa, kita bersinergi bahwasanya kita harus menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lumajang ini yang bisa dikerjakan oleh perempuan, yang bisa dikerjakan tidak menggunakan banyak ribet lah, tidak tempat, juga bisa dilakukan sebagai sampingan. Itu sudah terima kasih dengan adanya terobosan itu. Mungkin tidak hanya di pisang nantinya ya, Bu Rosidah ya, dan juga potensi bagaimana juga kita menyemangati seorang perempuan itu harus mempunyai inovasi apa yang bisa dilakukan selain kita support ekonomi secara UMKM, secara produksi, atau enggak secara pemikiran lain, seperti kita bisa menggunakan media gadget, bisa dilakukan dengan banyak hal lah, Bu. Jadi tidak hanya potensi-potensi yang itu, dan kita seperti kayak menanam sayur-sayuran yang sekarang kejar-kejarnya dari tim PKK itu pawon urip. Nah, itu bisa dilakukan selain untuk memopang ekonominya kita tidak beli, selebihnya bisa kita jual. Kan begitu. Jadi inovasi sebenarnya sudah banyak yang dilakukan, Mas Delon. Cuman masalahnya kita belum menyeluruh. Belum menyeluruh ke tataran semua perempuan yang ada di Kabupaten Lumajang mengerti. Nah, ini PR kita, bagaimana program yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa dimengerti oleh semua perempuan. Ini yang akan menjadi tanggung jawab juga kita, Bu. Bahwasanya pemerintah itu mengharapkan perempuan itu mempunyai kreatif
selain untuk menggali potensi yang ada di Kabupaten Lumajang, bagaimana caranya mereka menghidupi dirinya, rumah keluarganya, dan juga orang lain. Tidak hanya di UMKM, tapi tadi itu di pawon urip itu, dan juga bisa memperolehkan digital. Nah, inovasi-inovasi inilah yang harus kita terus galangkan ke semua perempuan yang ada di Kabupaten Lumajang, biar mereka itu paham bahwasanya kita itu bisa melakukan lebih dari yang mereka pikirkan sekarang ini. Bisa gitu, di luar Mas Dalan. ekspektasi kita Iya. gitu ya Bu ya. Iya. Nah, ini bahan baku sudah ada, kemudian juga support dari pemerintah daerah sudah ada begitu ya. Tinggal memang SDM-nya sendiri begitu yang harus dipotensikan begitu ya, diberdayakan begitu ya Bu. Nah, sesulit apakah Bu ini menggali para perempuan atau mengumpulkan, mengkonter para perempuan di Kabupaten Lumajang untuk sama-sama bergerak begitu ya. Jadi perempuan bukan hanya sekedar membuat industri rumahan kemudian selesai, kemudian tidak bisa berkembang kembali, tidak bisa membuka diri. Nah, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Bu. Iya, memang kan secara kita itu lagi berperang di Kabupaten Lumajang untuk menaikkan IPM, Mas Delo. Betul. Bahwasanya kalau melihat melihat IPM di Kabupaten Lumajang memang bukan miris, tapi butuh kita support itu untuk terus naik. Bahwasanya kadang-kadang kita gaungkan stop nikah dini, terus belajar, jangan. Saya pernah ngomong di daerah saya ataupun beberapa daerah, bahwasanya kita jangan gengsi untuk sekolah apapun. Kita jangan gengsi, oh iya kita karena tidak masuk negeri atau tidak masuk favorit kita down di situ. Di tempat manapun, lembaga apapun, kita harus wajib mencari ilmu ataupun tetap sekolah, walaupun itu kejar paket karena sudah lanjut usia. Kita tetap harus lakukan itu untuk menuntaskan proses pendidikan itu. Nah, makanya kalau nanti ini IPM ini sudah naik di Kabupaten Lumajang, insya Allah tidak sulit lagi bahwasanya program-program pemerintah itu bisa gampang terserap ke mereka. Nah, kenapa tidak bisa global? Memang kita harus ada wilayah gitu, bekerja sama. Kenapa tadi ngomong sama desa, PKK, peran-peran ini sangat penting memang, karena mereka ini yang harus mendistribusikan ke masyarakatnya. Tidak hanya saya ngomong sama dinas pendudukan, dinas perempuan. Bagaimana caranya Kabupaten Lumajang? Tidak mungkin dinas perempuan itu harus dicakup semuanya untuk sendiri bekerja sendiri, itu tidak mungkin. Harus stakeholdernya kan harus kerjasamanya harus bagus. Seperti dari desa, di situ kan aja banyak ini ya komunitas ya Bu ya, ada PKK, Fatayat dan Aisyah dan juga peran penting ini memang kadang-kadang lebih agak ini di daerah TK sama PAUD itu Bu. Jadi kerjasama sama guru-guru, kepala sekolah TK PAUD itu, karena kebanyakan masyarakat perempuan itu kan mengantar anaknya sekolah. Bagaimana mereka sambil mengantar anak sekolah, tapi mereka bisa sambil nungguin anaknya, sambil mempunyai kreativitas apa yang bisa dilakukan. Memang saya di Surabaya itu, daerah Gresik itu ada TK Mentari itu, bahwasanya ibu-ibunya itu yang nungguin anaknya memang dikasih pelatihan Bu, seperti kayak nyulam itu. Jadi di situ targetnya tiap anaknya sekolah 2 jam sampai berapa dulu ya? Berapa jam? Sekitar 4 jam ya anak TK itu. Berapa jam Bu? 2 jam biasanya. 7, 8, 9 mungkin pulang. Nah, itu ibunya yang menunggui itu. Dia ngambil kain, ngambil ini sulaman, dibawa pulang santai di rumah ataupun di tempatnya itu, nanti dikumpulkan sama ibu-ibu guru itu, dikumpulkan ini menjadi sebuah kreativitas. Maksudnya ada. Jadi ini kadang-kadang kan ada ibu-ibu yang suka nganter anaknya sekolah sampai selesai. Nah, itu tidak hanya ngerumpi. Nah, di situ itu makanya nanti kita bisa komunikasi sama dinas pendidikan, bahasanya apa yang bisa dilakukan. Komite sekolah juga perlu gitu ya Bu ya. Tahu di situ akhirnya terbukalah pemikiran-pemikiran ibu-ibu itu, ternyata kita bisa melakukan hal-hal yang lebih dari kita sekedar nganter anak. Kumpul-kumpulan itu memang ini. Nah itu. Jadi memang Dewan sendiri seperti Ibu Okta yang berkecimpung di DPRD Kabupaten Lumajang sendiri memang harus banyak menerima sounding dari
ini ya masyarakat atau juga peran-peran seperti Disdagdul KB ya. Ini Iya. seperti apa, Bu? Wadulan-wadulan seperti apa? Nanti biar actionnya itu Bu Okta bisa memberikan konsep. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, kita kembali ke Bu Rosida. Bu Rosida ini mungkin yang lebih concern ke lapangan sendiri dengan menghadapi para perempuan dan juga usaha mikro tadi itu. Nah, monggo seperti apa Bu untuk lebih menjalin antara sinergi dari Disdagdul KB sendiri kepada para perempuan dan juga para penggiat usaha. Monggo silakan Bu Rosida. Terima kasih Mas Delon. Kita tahu ya penduduk Lumajang itu 1.004.000 sekian gitu ya. Terus wanitanya ini, perempuannya ini 533. Berarti 51% Betul. penduduk Lumajang ini adalah perempuan. Perempuan. Dari 51% ini ternyata usia produktifnya adalah 300 sekian. Berarti 53 sekian itu perempuan kita yang harus berdaya. Karena slogan Kementerian PPPA itu perempuan berdaya Indonesia maju kan gitu ya. Termasuk juga di Kabupaten Lumajang. Seandainya perempuan Lumajang ini berdaya, maka Lumajang ini juga akan maju kan gitu ya. Dan selama ini tidak hanya di kami yang menyuarakan perempuan ini bisa berbuat A, B, C, D. Ternyata PKK itu sudah banyak ya membuat terobosan-terobosan mulai dari pawon urip, entah itu rumah curhat, dan banyak lagi. Dan kita memang sering bersinergitas dengan PKK terkait keinginan-keinginan dari tujuan kementerian kami. Salah satunya adalah meningkatkan perempuan itu di bidang kewirausahaan. Selain juga terkait menurunkan angka kekerasan perempuan dan anak itu sendiri. Penghapusan pernikahan anak gitu ya, tujuan dari kementerian seperti arahan dari presiden, termasuk juga pendidikannya supaya bisa di pengasuhan dari keluarga dan sebagainya. Oleh karenanya di lapangan, makanya tadi sempat saya sampaikan, tolong terregistrasi usaha para perempuan ini atau industri rumahan. Karena apa? Di Kabupaten Lumajang ini sudah diwadahi yang namanya Bantu Ibu ya. Bantu Ibu adalah aplikasi pada saat pandemi di mana UMKM ini bisa memasukkan produk-produknya apabila nanti suatu ketika lockdown dan sebagainya bisa terakses lewat Gojek dan sebagainya untuk mengantarkan makanan jadi supaya tidak tatap muka langsung. Dan pada saat pandemi kemarin kan sudah teruji ya, maksudnya Bantu Ibu ini mulai dari stand-stand yang ada di pasar atau PK5 dan sebagainya itu sudah masuk di situ. Dan harapannya kalau industri rumahan pun go lewat gadget dan sebagainya, harapannya mereka juga akan bisa hidup meskipun di tengah badai pandemi yang mungkin kita tidak tahu berakhirnya kapan gitu ya. Ya, harapan kami juga perempuan di Kabupaten Lumajang berharap pengasuhan anak adalah nomor satu, mulai dari meskipun dia bekerja dan sebagainya, jangan lupa untuk pengasuhan anaknya. Kadang dia maju di sisi usaha tapi anaknya terabaikan. Terabaikan ini mulai dari tingkat pendidikannya atau pendidikannya ini tidak terkawal dengan baik, mulai dari pengasuhannya, mulai dia setelah pulang sekolah ternyata dia terlantar ya, misalnya dari makan dia disuruh anaknya ini tidak difasilitasi mulai dari makan siangnya, snacknya, atau mungkin pendidikan di luar sekolahnya. Itu yang juga kita berharap anak-anak itu bisa memanfaatkan waktu luangnya, tapi yang mengomando adalah ibunya sendiri. Ibunya kalau bisa, ya memang perempuan harus multitasking ya. Tidak jangan sampai meninggalkan peran utama perempuannya ini yang harus dijaga, karena kalau kita hanya satu sisi saja, sedangkan suami mungkin saja tidak ada di dekat ya, tidak di lokasi ini, jadinya kan kasihan anaknya juga. Kalau pengasuhannya dengan orang lain pasti beda. Misalnya dengan nenek atau dengan orang yang dipercaya itu beda lagi, karena kasih sayang seorang ibu beda dengan kasih sayang seorang pembantu atau apa, karena pemikiran perempuan atau ibunya sendiri mungkin punya konsep lain dengan neneknya atau dengan itu yang harus
Kalau memang dia dialihkan dengan pengalihan pengasuhan itu harus satu visi. Maksudnya ini anak ini memang nggak boleh gini itu harus disampaikan. Iya. Mungkin Jadi, itu. jadi berdaya di ekonomi juga berdaya di keluarga. Ya, betul. Nah, jadi jangan cuma kalah salah satu Iya, gitu ya, betul, harus betul. bisa memanage seorang Betul. perempuan itu kayak gitu ya. Iya. Baik. Tambahan sedikit Mas. Nah, Iya, PPEP ini fungsinya adalah juga supaya angka TKI itu tidak semakin tinggi. TKW ya, semacam iya. Jadi mengurangi angka TKW dan keluarga yang ditinggalkan dari TKI yang laki-laki bekerja, tapi perempuan yang di rumah yang ditinggal oleh ayahnya bekerja ke jadi TKI itu bisa terfasilitasi terkait penghasilan lain ya, selain menunggu dari suaminya mungkin enggak kirim-kirim atau bagaimana. Iya, gitu ya, Bu, ya. betul. Baik, ini mungkin ranahnya Bu Lulu selaku Kabid Pemberdayaan PP ini. Ada pertanyaan ini Bu Lulu. Setelah izin sudah dikeluarkan oleh desa, terus diserahkan kemana, Bu? Gitu ya. Ini dari Mas Rosi. Nah, ini pertanyaannya untuk Bu Rosida. Monggo silakan siapa saja yang mau menjawab ini, Bu Rosida atau juga Mbak Lulu. Monggo silakan. Tanyanya ini soalnya kemana Bu Rosida gitu. Dari pengirimnya Rosi, Mas Rosi, warga Pasru Jambe. Begitu. Monggo. Ternyata silakan. double Rosi ya. Double Rosi. Setelah izin sudah dikeluarkan oleh desa terkait dengan izin usaha tadi, Bu. Nah, ini terus diserahkan kemana? Nah, ini memang mekanisme yang harus dipahamkan. Begitu. Terima kasih. Jadi gini, tiap tahun kami itu mesti mendata industri rumahan yang ada di Kabupaten Lumajang dan itu berjenjang. Jadi kita nanti store-nya ke provinsi ke pusat, seperti itu terus. Dari situ panjenengan apabila sudah posisinya mempunyai izin itu, apabila bekerja sama entah itu dengan komunitas yang ada di desanya atau di kecamatannya, panjenengan sudah legal. Jadi dari sisi legal aspeknya panjenengan sudah legal, dan apabila panjenengan nanti menginginkan mendapatkan bantuan terkait koperasi dengan dinas koperasi, itu jenengan sudah ada legal aspeknya. Jadi untuk legal aspeknya panjenengan harus simpan baik-baik surat izin tadi, meskipun satu lembar itu sangat berarti, karena selain surat itu panjenengan nanti pasti diminta untuk membuat NPWP salah satunya. Dan dari sisi itu panjenengan bisa bekerja sama entah itu dengan PKK pada saat ada kegiatan-kegiatan, bisa mensupport hal-hal kalau memang itu terkait pembuatan snack gitu ya. Mungkin pada acara kegiatan PKK panjenengan bisa bermitra untuk menyediakan snacknya atau makan siangnya dan sebagainya. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas sekali untuk Mas Rosi yang ada di warga Pasru Jambe. Baik, kita kembali ke Bu Oktaviani sendiri. Melihat dari peran-peran perempuan sendiri sudah banyak support ya dari stakeholder dari Disdaldu KBP sendiri untuk bisa bersinergi kepada perempuan di Kabupaten Lumajang sendiri dalam peningkatan perekonomian, khususnya ini untuk membantu masyarakat warga Lumajang sendiri untuk lebih aktif dan berdaya begitu seorang perempuan begitu. Nah, Bu Oktaviani sendiri melihat sejauh apa Bu peran perempuan di Kabupaten Lumajang sendiri dalam peningkatan ekonomi ini? Penyumbang terbesar apakah memang perempuan dalam hal perekonomian? Mungkin monggo silakan bisa dijelaskan kembali, Bu. Penyumbang, kalau penyumbang kata penyumbang itu ya dibanding dengan kayak wajib itu kan juga ini hanya ini. Soalnya memang perempuan yang ada di Kabupaten Lumajang ini memang harus wajib menjadi penyumbang untuk kemajuan ekonomi di Kabupaten Lumajang. Bahwasanya dengan adanya terobosan tadi katanya Dr. Rosidah itu bahwasanya dipermudahlah perizinan usaha UMKM rumahan ya Bu. Rumahan itu melakukan usahanya yaitu dengan cara hanya mendaftarkan saja melalui desa dan diteruskan ke kecamatan supaya itu mendapat surat izin untuk usaha dan bisa melakukan bekerja sama dengan pengadaan atau pembeli fasilitasnya, seperti kayak ada acara-acara itu termasuk sudah legal gitu ya. Nah, di sini bisa dimanfaatkan juga daripada masyarakat ataupun dinas-dinas yang menggunakan catering besar. Itu juga bisa masuk dengan adanya cuman hanya surat izin yang dari desa itu bisa sah ya Bu ya.
Mohon maaf, kalau yang level desa ini karena tidak, kalau level kontrak Bu itu karena harus punya situs siup, jadi lebih ribet lagi, di mana dia bisa kontrak ini kan biasanya di atas 50 juta. Iya, Kalau yang pengadaan kecil mungkin mengundang 20, 30 orang masih bisa pakai yang level industri rumahan ini. Dan apakah ini juga saya belum pelajari betul bahwasanya dengan surat izin yang dikeluarkan desa dan kecamatan itu apa bisa mendapatkan support pendanaan dari dinas-dinas terkait seperti Koperasi, dinas koperasi, dinas UMKM? Bisa mestinya Bu. Bisa mestinya ya. Yes. Alhamdulillah Mas Delon bahwasanya kalau mereka melegalkan suatu usahanya dengan pengakuan dari desa sama di kecamatan itu bisa pemerintah bisa mensupport bahwasanya untuk mengarahkan mungkin hanya baik di pelatihan bisa disondingkan dengan dinas UMKM dan juga dinas koperasi. Ini sangat bagus sekali bahwasanya mereka terakomodir Bu. Tidak ini ya. Kadang-kadang banyak perempuan-perempuan yang di rumahan itu industri rumahan bingung mau melakukan apa, kadang kita tidak menurut mereka secara legalitas biasanya kayaknya Bu Rosida tadi kita melakukan hal yang lebih besar seperti kerjasama tadi otomatis harus dananya harus besar. Tapi kan mereka rumahan itu kan tidak begitu gitu lah. Nah, dia hanya produksinya buat sampingan, tapi mereka butuh pelatihan itu, butuh support bagaimana produknya mereka itu bisa juga bisa digunakan dalam event-event tertentu di situ. Makanya menurut saya ini Mas Delon, rasanya kan perempuan pemopang tadi itu yang tidak hanya fokus di UMKM, tapi dia produksinya hanya sampingan setelah mengurus rumah tangganya yang menjadi kodratnya seorang perempuan, yaitu tadi katanya Bu Roswida, kita jangan terlena hanya karena membantu ekonomi keluarga, kita terabaikan apa yang menjadi tanggung jawab seperti pendidikan anak, seperti pola pengasuhan anak. Nah, itu memang fokus kita dan wajib kita lakukan. Tetapi di samping itu saya menggugah perempuan-perempuan di Kabupaten Lumajang. Di samping itu, setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban itu, mari kita berpikir apa yang bisa kita lakukan sebagai perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, seperti tadi itu sudah dipermudahkan, banyak perizinan yang dipermudah hanya melalui desa dan juga kecamatan. Dan juga di situ mereka mendapatkan beberapa hak ya Bu, untuk mendapatkan pelatihan, mungkin untuk support di dinas UMKM dan koperasi. Nah, di sejauh mana nanti kita akan coba pelajari juga ya. Kita akan pelajari juga. Nah, karena di dinas koperasi itu kan ada pinjaman lunak tanpa anggunan. Nah, itu bisa nggak? Kalau sekarang kan cuman ada usahanya, kelihatan usahanya baru dipinjami. Tapi kalau rumahan itu kadang-kadang kan produksinya berjangka, kadang tidak harus produksi tiap hari. Nah begitu. Sesuai dengan bahan baku yang ada. Sesuai dengan itu tadi, sesuai dengan kondisi. Nah, tapi mereka sudah punya izin, punya izin di itu, otomatis mempunyai target. Dan bagaimana nanti melatih bahwa mereka itu terus harus berkembang sesuai dengan apa yang diinikan, yang dihasilkan tadi itu, apa yang targetnya apa, itu bisa untuk di ini Bu, disupport. Bahwasanya kalau ini dikembangkan pelan-pelan dan itu serius, setelah mengurus kewajiban tadi itu, insya Allah akan menjadi penghasilan ekonomi. Nah, ini pikir saya itu pemerintah harus bagaimana sih kita seorang perempuan mencuri peluang setat-setat di mana di sela-sela kita itu mengurus kewajiban rumah tangga dan mendidik anak tadi itu. Di mana ya? Di waktu-waktu yang efisien gitu. Setidaknya ini harus juga tersosialisasi. Nanti akan dibahas kembali ini terkait dengan merujuk ke komisi berapa Bu untuk soal pemberdayaan perempuan, kemudian juga nanti Komisi ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat ya di Komisi D. Komisi D. Komisi D. Sebenarnya kalau ngomong perempuan itu
di lini semua komisi. lini semua komisi ya. Cuman target Concernnya. eksekusinya lah, teknisnya mungkin nanti lebih ini ke dalam. komisi D karena yang mengurus sosial ya. Sosial. Nah, Iya, Bu Oktaviani dan juga untuk narasumber dari Disdaldu KB dan PP sendiri, karena memang mengingat waktu kita kurang 2 menit lagi, mungkin ada closing statement atau juga solusi terkait dengan pemecahan permasalahan-permasalahan yang tadi sudah dibahas terkait dengan topik kita, yaitu peningkatan peran perempuan untuk peningkatan ekonomi di Kabupaten Lumajang sendiri. Monggo Bu Okta. terima kasih Mas Delon. Kami dari DPRD Kabupaten Lumajang dan juga alhamdulillah saya seorang perempuan, saya ingin mengedukasi bahwasanya perempuan itu tidak wajib bertanggung jawab di dalam rumah tangganya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, tetapi di samping itu kita harus tetap berdaya, harus tetap kreatif untuk berdaya, setidaknya memopang ekonomi secara pribadi, dan insya Allah kalau kita sudah kuat secara pribadi kita bisa membantu sekitar. Dan jangan kita terpaku bahasa gender, kita sudah sama, tidak ada, kita posisi sama, di aturan kita sama, bagaimanapun kita bergerak tetap sama, makanya kita harus tetap bermotivasi bahwasanya kita bisa lakukan apa saja agar kita secara mandiri, secara kuat ekonominya secara mandiri begitu ya. Iya. Baik, terima kasih untuk Bu Oktaviani, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lumajang. Kemudian terima kasih untuk Dr. Rosida ya, yang sudah hadir. Mbak Lulu juga terima kasih. Mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa kembali untuk lebih detail lagi menggali dari sosok-sosok perempuan di Kabupaten Lumajang sendiri yang harus diberdayakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan, terima kasih, itu dia barusan ya program Dewan Mendengar bersama Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lumajang Bu Oktaviani Esa dan juga Kepala Disdaldu KBPP bersama Dr. Rosida dan juga bersama Ibu Lulu selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang. Dan yang pasti terima kasih untuk Anda yang udah stay tune kawan. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 10 waktu Gloria FM. Saatnya minum jamu tetes Soman. Kita dengarkan Tanya Pakar Soman yang dipersembahkan oleh Jamu Tetes Soman. Halo dokter, berikut ada pertanyaan dari Anto di Cianjur yang ingin tanya, terbuat dari apa Soman ini? Apakah boleh saya gunakan terus-menerus dan bagaimana? Apakah nantinya ada efek samping atau tidak? Terima kasih dokter. Soman terbuat dari 39 jenis buah, sayur, dan rempah terpilih difermentasi secara bioteknologi modern sehingga mencapai cairan yang bening warna merah keunguan. Kalau mau dipakai untuk dalam jangka waktu yang panjang, tidak ada masalah, tidak ada side effect, sudah lolos tes